Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini di kebun Jogja Anggur 3 ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat pohon-pohon ini tidak ada daun semua ya. Jadi daunnya hilang semua. Ini 3 hari yang lalu kita melakukan pruning total atau pruning pembuahan ya teman-teman. Jadi ranting-rantingnya ini kita potong. Jadi tidak ada daun-daun seperti ini. Jadi ini progres hari ini kita merawat tanaman ya teman-teman, agar tanaman itu tetap survive, umur panjang dan bebas dari hama penyakit yang mengganggu. Nah biasanya teman-teman terutama pemula itu kurang jeli ya, jadi ada hama-hama yang ada di tanaman. Ini teman-teman bisa simak video ini, kita akan belajar untuk merawat pohon agar hama-hama yang ada di tanaman itu hilang. Nah, tim kita ini baru melakukan proses pembersihan ya teman-teman. Jadi ini kita akan lihat seperti ini kondisinya. Jadi teman-teman menjumpai kadang pohon yang udah besar itu ada kulit-kulit mati ya. Kulit mati atau kulit luarnya seperti ini wajib kita buang ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ketika kulit-kulit ini kita buang itu kadang ada bercak putih-putih seperti ini. Nah kecil-kecil ini hama kutu putih ya. Jadi dia itu menempel di bawah kulit mati. Jadi kalau kita nggak jeli, kok kenapa hamanya itu dia datang terus? Nah dia karena sembunyi di bawah kulit-kulit mati seperti ini. Ini wajib kita buang ya. Ini hamanya teman-teman bisa dilihat ya. Ini putih-putih, bercak putih-putih seperti ini. Nah ini kelihatan. Ini dia juga kadang bawa telur. Nanti kalau nggak kita bersihin total, terus kita semprot, hama-hama ini akan terus berkembang biak kalau pohon-pohon sudah bertunas lagi. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Ini kita kelupasin semua ya. Jadi kadang kita juga menjumpai kutu perisai yang tidak kelihatan karena di bawah kulit mati seperti ini. Nah ini seperti ini kita kelupasin semua. Nah kadang kalau ada kutu perisai langsung aja kita sikat bersihkan ya teman-teman. Terus kadang ada juga hama semut. Kalau hama semut nanti setelah dibersihkan bisa kita semprot dengan obat regen untuk semut, dosisnya 1 cc per liter. Kalau hama kutu putih itu nanti setelah kita kelupasin seperti ini, nanti batangnya bisa kita semprot dengan insek ya, bisa Bestvidor atau Dupont atau Avidor atau merek dagang lainnya. Dia ketika kena semprot itu dia udah mati, jadi nanti dia tidak berkembang biak lagi ketika tunas tumbuh. Jadi kadang kita nggak jeli ya, jadi dia itu bersembunyi di, nah ini antara kulit-kulit mati seperti ini. Ini nanti semua kita kelupasin ya. Makanya pohon di sini itu subur-subur karena dia penyakitnya juga kita perhatikan agar tidak berkembang biak dan mengganggu. Ini teman-teman tempatnya memang belum kita sapu, kita bersihkan ya. Nanti setelah sterilisasi dari hama itu nanti ini daun-daun kering ini kita masukkan ke dalam wet mat dan dia akan jadi kompos, jadi akan jadi dimakan tanaman. Jadi ini baru proses pembersihannya, ini seperti ini ya. Jadi ini tim kita baru melakukan pembersihan seperti ini, jadi dikelupasin kayak gini teman-teman. Ini kadang ada bercak putih-putih ini ya, ini kadang ada telur kutu putihnya. Jadi dia nanti ketika nggak kita habiskan hamanya itu, nanti setelah dia berdaun dia akan keluar muncul lagi dan tiba-tiba dia akan mengganggu tanaman. Jadi karena kita nggak bersihkan di sarangnya, ini kita bersihkan sarangnya seperti ini ya. Ini yang udah bersih ya teman-teman, bisa dilihat. Nah ini udah bersih, ini habis dikelupasin. Nah ini kalau kita semprot dia kena semprot semua, hamanya pasti udah mati semua. Jadi ibaratnya nanti ada hama lagi tapi dalam jangka waktu yang lama dan tidak akan cepat berkembang biak. Jadi kita bersihkan semuanya. Ini yang ranting-rantingnya ini udah kita bersihkan ya, bekas kelupasan semua ya teman-teman ya. Ini ya, ini kulit-kulit matinya kita kelupasin kayak gini nanti semuanya ya. Jadi semua pohon yang terutama yang pohon-pohon yang udah gede kita bersihkan. Jadi kalau ada sarang semut juga, semutnya juga akan ikut hilang ya. Jadi ibaratnya rumahnya kita bongkar, jadi dia akan pergi atau nanti mati kena semprot insektisida.
Nah, ini kita kelupasi semua. Kalau di luar negeri itu semprotnya pakai steam ya teman-teman. Jadi dengan air bertekanan tinggi kita semprot pakai steam, ini akan mengelupas kulit-kulitnya ini. Karena ini kita belum ada steamnya juga, jadi kita manual aja, kita bersihkan. Yang penting hama-hama ini hilang ya. Hama-hama ini hilang, ini kelihatan kulitnya mati seperti ini, teman-teman wajib kelupasin ya. Ini untuk kelihatan tuh ada putih-putihnya itu. Jadi ini suatu hal yang penting menurut saya, karena kita akan memutus rantai hama ya. Jadi hamanya itu rumahnya kita bongkar, dia kena semprot dan dia pasti mati dan tidak akan mengganggu tanaman lagi. Ini kalau mau enak kita kelupasinya pakai pisau ya. Jadi pakai pisau kayak gini teman-teman. Yang dikelupasin pakai pisau kayak gini. Nanti semuanya kita kelupasin agar aman dari hama-hama. Itu yang di sebelah sana itu ada terkelupas ya teman-teman ya, udah terkelupas, jadi kelihatan bersih-bersih ini. Saya tunjukkan teman-teman. Nah, ini udah terkelupas ya, jadi kelihatan kulitnya hilang kayak gini. Nah, ini dia udah nggak ada hamanya. Jadi kalau ada sarang semut juga pasti dia akan terbongkar ya, akan terbongkar. Nah, ini pohon yang gede ini juga, nah ini udah bersih ya, udah bersih seperti ini, itu bekas kelupasannya. Jadi pohonnya makanya bisa berumur panjang karena penyakitnya juga kita antisipasi. Ini udah umur 2 tahun lebih tapi udah gede banget nih. Yaitu teman-teman ya, jadi ini salah satu cara sederhana agar pohon anggur itu dia bisa berumur panjang dan bebas dari hama dan penyakit. Oke dulu teman-teman, ini kontennya. Jadi nanti kita buat konten-konten edukatif yang lain. Tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.